Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam, Bu Yuni. Ada apa ini? Boleh saya minta waktunya sebentar, Pak? Saya mau minta waktunya sebentar, bisa nggak, Pak? Boleh Bu, bisa Bu. Boleh. Ya, saya ini ceritanya mau bercerita nih tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, Pak. Tentang ekstrakurikuler yang saya bina, Pak Joko. Baik Bu Yuni. Apa yang akan Bu Yuni ceritakan? Begini Pak Joko, akhir-akhir ini saya itu merasa kalau murid-murid saya itu terutama dalam ekstrakurikuler PMR itu sepertinya kurang antusias deh Pak dalam menerima pembelajaran saya di ekstrakurikuler. Nah, itu kan bisa terlihat Pak dari kehadiran siswa yang ya tiap kali pertemuan itu hanya 50% saja gitu loh Pak yang hadir Pak. Oh gitu. Jadi menurut Bu Yuni, apa yang Bu Yuni harapkan dari obrolan kita nanti hari ini? Nah, saya kan mengharapkan solusi Pak Joko nggih. Solusi atas permasalahan saya agar antusiasme murid-murid saya itu seperti yang dulu Pak. Dulu kan 100% itu hadir paling ya 1-2 izin sakit atau apa gitu dengan alasan yang jelas Pak. Seperti itu Pak Joko. Oh gitu. Nggih, Menurut Pak. Bu Yuni, hal apa saja ya yang membuat murid-murid itu kurang antusias dalam pembelajaran ekstrakurikuler yang Bu Yuni bina, terutama PMR tadi? Kalau menurut saya ya Pak, mungkin gini Pak, mungkin ya pembelajaran saya dalam ekstrakurikuler saya itu mungkin bagi anak-anak itu sedikit membosankan mungkin, atau terlalu monoton. Kemungkinan saya yang melakukan pembelajaran itu metodenya ceramah saja atau bercerita saja kepada murid-murid saya itu Pak. Itu yang pertama mungkin Pak. Kemudian untuk yang kedua kalinya mungkin saya juga tidak memberikan ruang juga Pak untuk murid-murid saya dalam berpendapat. Mungkin saya kurang memberikan materi tentang teknik-teknik dasar ya mengenai kepalang merahan seperti itu Pak dalam pembelajaran ekstra saya Pak. Mungkin itu yang membuat murid-murid saya bosan, mungkin itu Pak. Oh gitu, seperti itu ya. Lalu Mungkin. menurut Bu Yuni, selain hal-hal yang Bu Yuni katakan tadi, apakah ada penyebab lain sehingga murid-murid yang Bu Yuni bina itu kurang antusias dalam mengikuti ekstrakurikuler, terutama PMR? Ada nggak hal yang lain? Apa ya Pak ya? Bentar Pak. Oh iya Pak. Saya ingat Pak. Sepertinya anak-anak itu ingin melaksanakan kegiatan ekstra itu tidak hanya di dalam ruangan saja ngoten Pak. Nah, anak-anak itu sebagian dulu pernah sebagian besar itu mengusulkan agar pembelajaran itu diadakan di luar sekolah ngoten Pak, atau istilahnya ada outing class mungkin dalam bentuk diklat teknis atau outbound tapi tidak di sekolah Pak. Mungkin mereka sudah bosan kali ya Pak ya. Mungkin seperti itu Pak Joko. Itu berarti anak sudah bosan Bu diadakan di sekolah atau di kelas. Kalau saya boleh tahu Bu Yuni, selama ini Bu Yuni itu menggunakan sumber belajar apa saat melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler terutama PMR? Terus lalu Bu, itu mengenai murid-murid Ibu itu, apakah yang menjadi penyebab
sehingga murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, terutama kegiatan PMR. Itu selama ini sumber belajarnya itu apa saja? Iya Pak, ya saya menyadari juga sih Pak kalau selama ini saya belum menggunakan sumber-sumber belajar yang beraneka ragam itu belum Pak. Sebenarnya kan kalau di PMR kan ada peralatan-peralatan yang perlu dikenalkan gitu ya, seperti cara penggunaan jakbar, cara menggunakan tensimeter dan lain sebagainya, atau cara penanganan misalkan tangan atau kaki yang patah ringan dengan menggunakan mitela dan lain sebagainya. Harusnya sih saya ya memakai sumber belajar yang lebih beragam Pak sebenarnya Pak. Sebenarnya seperti itu, tapi selama ini belum sempat saya lakukan. Oh, seperti itu ya Bu ya. Yang selama ini Bu Yuni Iya, lakukan untuk membina PMR dalam kegiatan ekstrakurikuler. Iya. Gini Bu Yuni, dari apa yang Bu Yuni katakan tadi, seandainya itu Bu ya, dari Iya, Pak. angka 1 sampai 10 berada di angka berapa itu Bu Yuni dalam memotivasi kondisi murid-murid dalam mengikuti ekstrakurikuler saat ini yang Bu Yuni bina? Ya kalau dilihat dari antusiasme anak-anak, kemudian dari kehadiran anak-anak juga, itu anak-anak itu ada di angka 5 lah Pak. 5 Pak. Nah, saya inginnya itu anak-anak itu ada minimal ada di kondisi 7 itu minimal. Bagus itu Bu, berarti ada keinginan untuk meningkatkan. Jadi sekarang apa rencana Bu Yuni untuk menyelesaikan masalah yang Bu Yuni katakan tadi? Ya baik Pak, rencana saya sih anak-anak nanti kan kurang antusias, kurang motivasi, dan nanti saya akan memberikan pembelajaran khususnya dalam ekstra itu nanti dengan sumber belajar yang beragam Pak. Saya juga akan memberikan ruang kepada anak-anak untuk bebas berpendapat, kemudian saya akan mengajarkan tentang teknik-teknik dasar penggunaan alat-alat kepala merahan seperti itu. Jadi anak-anak sudah enggak saya kasih ceramah aja itu Pak. Kemudian yang kedua, tadi kan anak-anak inginnya kan outing class gitu. Jadi pembelajaran itu tidak melulu di sekolah, ngoten Pak. Nah nanti saya berencana akan matur Bapak Kepala Sekolah untuk diizinkan anak-anak, kemudian didukung sepenuhnya dari support motivasi Bapak Kepala Sekolah, juga didukung pendanaannya Bapak agar anak-anak itu bisa melaksanakan diklat teknik-teknik dasar, kemudian juga anak-anak juga menginginkan outbound, nanti juga didukung oleh Bapak Kepala Sekolah agar didukung untuk melaksanakan outbound biar anak-anak itu ada refreshingnya ngoten Pak. Oh gitu, itu rencana yang sangat bagus sekali itu Bu Yuni. Itu mudah-mudahan rencana yang Bu Yuni inginkan itu bisa berhasil dengan baik. Terus gini Bu Yuni, setelah itu nanti rencana dana berhasil tadi, terus apa komitmen dari Bu Yuni terhadap rencana itu? Pak, komitmen saya itu tadi Pak. Jadi yang pertama kali saya akan memberikan pembelajaran yang lebih inovatif Pak Joko. Jadi tidak melulu dengan ceramah. Jadi untuk pertemuan berikutnya nanti pertemuannya kan tiap hari Kamis ya Pak. Jadi nanti untuk Kamis minggu depan, insya Allah nanti saya sudah memberikan ke anak-anak pembelajaran yang interaktif,
tidak melulu dengan ceramah. Nanti saya akan menayangkan video-video interaktif tentang materi-materi kepala merahan dari berbagai sumber belajar, misalkan dari PMI Kabupaten, dari PMI Jawa Tengah, itu sebenarnya banyak Pak. Selama ini belum saya eksplor seluruhnya. Ya, kemudian yang kedua, saya akan sesegera mungkin untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah, berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah agar kegiatan kami ini dapat realisasi Pak, karena ini juga pendapat anak-anak ya Pak, kita kan pembelajarannya berpusat pada anak, jadi minatnya anak apa ya, kita sebagai orang tua ya kita penuhi selama kebutuhan itu baik untuk mereka. Itu Pak Joko rencana saya. Wah, bagus sekali itu Bu rencananya Bu Yuni. Saya sangat mendukung apa yang direncanakan Bu Yuni itu. Mudah-mudahan Bu Yuni semua itu berjalan dengan lancar dan sesuai apa yang diharapkan oleh Bu Yuni. Oke, terima kasih Pak Joko atas waktunya. Maaf ya Pak mengganggu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita nggih Pak. Oke Bu, amin. Amin. Oke. Sekali lagi terima kasih Pak Joko. Sama-sama Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mas Joko, apakah kamu mempunyai waktu luang di jam istirahat ini? Iya Bu, ada Bu. Ada apa ya Bu ya? Enggak apa-apa. Bisa ke ruang ibu sebentar nggak? Bisa Bu, baik Bu. Oke. Silakan duduk ya Mas Joko ya. Iya Bu, terima kasih. Kalau boleh tahu ada apa ya Bu ya? Saya itu dipanggil. Ini loh Mas Joko, ada yang ingin Ibu diskusikan dengan kamu. Apakah kamu bersedia? Ya, saya bersedia Bu. Terima kasih ya Mas Joko ya. Begini, jika Ibu memperhatikan pada saat akhir-akhir ini, kamu kok lebih suka mengerjakan tugas secara sendirian ya, secara mandiri gitu. Padahal kamu bisa biasanya itu sangat antusias sekali kalau bekerja secara kelompok-kelompok. Pasti kamu happy loh dengan kelompok-kelompok kamu sebelum-sebelumnya. Ada apa ya Mas Joko kalau Ibu boleh tahu? Ya memang Bu, sebenarnya itu saya sudah lama ingin bercerita, tetapi saya tidak tahu harus bercerita dengan siapa, dan saya itu harus bagaimana. Saya itu bingung Bu. Itu nggak apa-apa deh. Sekarang bisa kok kamu menceritakan sama Ibu. Jadi apa ya yang kira-kira Ibu bisa bantu agar masalah kamu ini bisa kamu bisa kamu selesaikan. Kalau kita misalkan bicara seperti ini, kamu saya panggil tadi, kira-kira kamu kan pengen solusinya aja kan? Kira-kira apa yang ingin kamu dapatkan dari obrolan kita ini? Jadi begini Bu, saya itu ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi Bu. Oke, insya Allah akan dibantu semaksimal mungkin ya untuk memecahkan masalah yang kamu hadapi pada diskusi hari ini. Atau kamu ada keinginan yang lain mungkin selain tadi? Saya itu ingin tahu Bu, dalam menghadapi permasalahan ini sebenarnya saya itu
Salah tidak, Bu? Itu mengerjakan tugas saya itu dengan sendiri. Kan nggak apa-apa toh, Bu. Selama ini saya bisa mengerjakan kok itu sendiri. Iya Mas Joko. Ya coba sekarang ceritakan kepada ibu saja yang sebenarnya Mas Joko rasakan saat ini, dan ceritakan juga hambatan yang kamu hadapi. Gak apa-apa kok, cerita sama guru aja. Gini Bu Yuni, gini, saya itu terus terang merasa tidak nyaman saat mengerjakan tugas kelompok. Saya itu akan lebih nyaman jika mengerjakan tugas itu secara mandiri, Bu. Meskipun saya tahu seharusnya itu tugas itu dikerjakan secara berkelompok, Bu. Oh jadi begitu. Lalu mengapa kamu berpikir demikian ya? Dan hal-hal apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman bekerja secara berkelompok itu apa? Tidak nyamannya gimana? Jadi begini, Bu. Saya merasa tidak nyaman itu karena di kelompok saya itu seperti yang tidak saya harapkan. Sehingga membuat saya itu menjadi malas, Bu, untuk belajar dalam kelompok itu. Seperti itu. Memangnya ada apa tuh dengan kelompok belajar saat ini? Di kelompok saya itu, Bu, saya tidak menemukan teman yang bisa saya ajak untuk berdiskusi, untuk mengerjakan bersama. Teman-teman kelompok saya itu sering bersendagurau dan bermain-main dan tidak serius, Bu. Juga teman-teman saya dalam kelompok itu hanya menginginkan hasilnya saja dari kelompok itu. Tidak mau ikut bekerja sama, Bu, dalam mengerjakan tugas kelompok. Itu, Bu. Kok bisa ceritakan ya bagaimana kok bisa terjadi seperti itu ya? Iya, Bu, akan saya ceritakan, Bu. Jadi begini, Bu. Ketika bekerja kelompok, teman-teman saya itu tidak mau ikut mengerjakan tugas kelompok yang sudah diberikan oleh guru mata pelajaran. Mereka hanya ngobrol dan main-main. Padahal tugas kelompok itu harus diselesaikan itu. Nah, dari itu, Bu, sekarang daripada tugas kelompok tersebut tidak dikerjakan dengan baik oleh kelompok saya, jadi saya lebih baik mengerjakan tugas itu dengan mandiri, Bu. Dan hasilnya kan ya juga baik. Nilai saya juga bagus-bagus dari kelompok itu. Ternyata begitu ya. Ibu tahu yang Mas Joko rasakan. Nah, sekarang Ibu ingin tahu jika ada tugas yang mengharuskan kamu bekerja secara kelompok itu, kamu menginginkan yang seperti apa dalam kelompok itu? Kalau boleh, Bu, karena tidak semua teman-teman saya itu malas. Ada teman yang juga ada yang rajin, ada yang pintar. Kalau boleh, Bu, dalam anggota kelompok itu saya akan memilih kelompok saya sendiri, Bu. Saya lebih enak dan lebih nyaman kalau saya memilih sendiri. Gitu, Bu. Oh, begitu. Jadi kelompokmu itu kamu yang pilih sendiri, bukan guru yang menentukan kelompokmu, begitu ya maksudnya? Iya, Bu, saya sendiri yang memilih, Bu. Kemudian selain itu, apalagi keinginan kamu dalam kelompok? Selain itu, kenapa saya harus memilih kelompok saya sendiri ya, Bu ya? Karena saya ingin semua anggota kelompok itu nanti aktif saat berdiskusi bersama saya dalam mengerjakan tugas kelompok, Bu. Oke. Nah,
Sekarang menurut kamu ya, yang baru kamu katakan tadi, semua kelompok bekerja aktif dalam diskusi. Tidak hanya kamu saja yang mengerjakan tugas kelompok, gitu kan. Sekarang kalau menurut kamu, bagaimana caranya agar teman sekelompok kamu itu dapat bekerja sama dengan baik, terutama dalam mengerjakan tugas-tugas kelompok tersebut? Saya kira bagaimana? Yang pertama, Bu, itu yang akan saya lakukan sebelum bekerja kelompok itu dimulai, saya akan membagi-bagi tugas dahulu di kelompok itu, Bu. Ya, kamu sangat bagus, Mas Joko. Jadi dalam tugas kelompok itu yang pasti dalam pembagian tugasnya ya, Mas Joko. Itu maksud kamu ya kan? Maksud kamu Iya, Bu. seperti itu ya. Iya, Bu. Selain itu yang baru saja kamu sebutkan, ada cara lain nggak agar teman sekelompok kamu itu dapat bekerja sama dengan baik dalam mengerjakan tugas kelompok? Ada, Bu. Bisa juga setelah pembagian tugas itu, yang jelas semua anggota kelompok itu sudah berkomitmen, mempunyai komitmen untuk menyelesaikan tugas dengan baik apa yang diberikan pada kelompok saya. Nah, itu bagus juga ya Mas Joko ya. Ternyata kamu mampu menyelesaikan permasalahan kamu sendiri. Ya, begitulah, Bu. Jadi nanti semua anggota kelompok saya itu bisa berbagi tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Bagus itu. Sekarang kamu sudah mulai menemukan cara kamu dalam mengatasi masalah yang kamu hadapi. Ya, Bu Yuni. Oke. Nah, kamu kan sudah menemukan caranya tadi ya. Sekarang Ibu mau tanya, komitmen apa yang akan Mas Joko lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Besok itu kan ada tugas kelompok, Bu, yaitu tugas kelompok mata pelajaran matematika. Besok akan saya coba melakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan di atas, Bu. Yang sudah saya sebutkan untuk membagi-bagi tugas kelompok terlebih dahulu. Kemudian setiap anggota kelompok itu mempunyai komitmen dan membuat komitmen dalam mengerjakan tugas kelompok tersebut. Wah, bagus sekali ya Mas Joko ya. Ada teman kamu nggak yang dapat membantu kamu untuk menjalankan komitmen tersebut? Ada sih, Bu. Itu temannya itu teman satu bangku dengan saya, Bu. Itu namanya itu Agung. Dia itu rajin dan pandai, Bu. Dan kebetulan sekaligus teman saya itu ada di kelompok saya, Bu. Dia dapat membantu saya dalam membagi-bagi kelompok, tugas untuk yang akan dikerjakan, dan bisa membuat komitmen dalam mengerjakan tugas-tugas di kelompok itu, Bu. Sudah baik ya yang kamu lakukan itu ya Mas Joko ya. Ibu yakin setelah ini kamu banyak perubahan dalam diri kamu, dalam bekerja kelompok, dan teman-teman kamu juga. Amin. Terima kasih Bu Yuni doanya. Saya akan berusaha menjadi lebih baik lagi, Bu Yuni. Baik sekali ya Mas Joko. Ibu akan lanjut masuk ke kelas ya. Kamu juga siap-siap untuk menerima pelajaran berikutnya ya Mas Joko ya. Ya Bu, terima kasih Bu Yuni sudah mau mendengarkan cerita serta permasalahan yang saya hadapi. Iya, sama-sama Mas Joko. Ya Bu, permisi, saya mau kembali ke kelas Bu. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mas Joko. Terima kasih Bu. Saya matikan rekamannya Pak Joko. Iya Bu. Saya hentikan rekamannya ya. Iya Bu.